nanti kita semua. Saya di acara Semarang kelas M01 dengan NIM 1950801111031. Sebagai berikut, saya akan presentasikan pembahasan praktikum terkait dan stok dengan materi korelasi dan regresi. Jadi saya mulai dari korelasi. Jadi ada data di Sungai Berantas dengan suhu dan BOD yang tertera pada tabel tersebut. Nah, untuk satuannya kita lihat bahwa masih berbeda, jadi kita perlu untuk menyamakan satuan pada suhu dan BOD ini dengan menggunakan LEN. Untuk nilai ini kita bisa dapatkan dengan rumus LEN B3. B3 ini adalah ini. Jadi bisa langsung menggunakan rumus yang ada pada Excel. Lalu tinggal di-drag ke bawah sehingga nanti rumusnya bisa terpakai sampai data 10. Begitu juga dengan LEN, yaitu dengan menggunakan sama dengan LEN. C3 ini adalah data BOD, jadi nanti bisa langsung di-drag ke bawah sehingga sampai data 10 dihasilkan hasil LEN BOD. Lalu untuk langkah selanjutnya kita perlu membuat scatter plot yang seperti sudah saya bikin di sebelah kanan. Untuk cara membuatnya adalah kita bisa melakukan blok pada kedua data tersebut, lalu insert pada chart kita memilih yang scatter. Untuk title-nya yang catatannya bisa dihapus atau terserah mau dibikin juga tidak apa-apa. Ini saya akan hapus, lalu saya buat legend dan semuanya. Nah, ini access title-nya bisa diketik saja. Untuk Y-nya itu adalah LEN BOD. Untuk yang access title bawahnya adalah LEN suhu. Ya, sudah terisi. Lalu untuk trendline ini, dari trendline ini digunakan untuk mengetahui apakah ini merupakan trendline positif atau negatif. Karena berdasarkan scatter plot ini didapatkan bahwa nilai-nilai pengamatan suhu BOD untuk trendline linear positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, di saat yang sama nilai BOD juga tinggi. Nah, trendline ini bisa diubah-ubah juga ya. Untuk desainnya bisa menggunakan yang tebal supaya lebih jelas, atau mungkin mau menggunakan yang tebal. Jadi saya akan menggunakan yang garis. Lalu kita akan membuat permisalan dari data LEN suhu dan data LEN BOD ini akan kita misalkan X dan Y. Jadi untuk data LEN suhunya itu akan kita buat sebagai X, lalu yang LEN BOD-nya itu adalah sebagai Y. Untuk datanya tinggal disamakan saja seperti yang sudah saya buat. Lalu untuk perhitungan selanjutnya kita membutuhkan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk mendapatkannya bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi untuk X 3,39 dikali 2,16, langsung saja di enter. Nanti tinggal di drag ke bawah, dan untuk hasilnya bisa menggunakan sum. Jadi dari atas ke bawah nanti tinggal secara otomatis sudah langsung bertambahkan. Untuk X kuadrat bisa menggunakan rumus sebagai berikut, tinggal diklik data yang akan dikuadratkan lalu dimasukkan. Sama juga di drag ke bawah lalu di sum. Lalu untuk ini Y kuadrat juga sama, langsung sama dengan, langsung diklik data Y-nya, lalu dikuadratkan. Lalu bisa di drag ke bawah supaya hasilnya sampai data 10 nanti sama. Jadi rumusnya. Jadi untuk perjumlahannya bisa menggunakan. Baik, setelah kita menghitung data X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita akan menghitung RXY.
Nah, RxY ini ada rumusnya, yaitu N dikali sigma Y dikali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Lalu N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, datanya itu bisa diambil langsung dari perhitungan yang tadi kita sudah lakukan. Sebagai berikut, ini hasil pembagiannya. Untuk lebih sederhananya, lalu kita bisa mendapatkan hasil yaitu 0,72305. Kita bisa membuatnya dengan bisa dua angka. Baik, untuk korelasi sudah mendapatkan perhitungan RxY, lalu kita lanjut ke uji hipotesis korelasi. Nah, di uji hipotesis korelasi, yang pertama itu adalah untuk pernyataan hipotesis. Untuk pernyataan hipotesis, ada H0 dan H1. H0-nya itu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Untuk H1-nya ada hubungan antara suhu dan BOD. Jadi, sesuaikan saja variabelnya atau objek yang digunakan nanti tinggal ganti pilih saja. Lalu untuk B-nya, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Itu ukuran sampel N. N-nya itu adalah 10. Lalu untuk tingkat kesalahannya apa? Itu ada 0,05. Distribusi sampling yang digunakan adalah distribusi sampling P. Untuk titik kritisnya, DB sama dengan N-2 sama dengan 10-98. N-nya tadi adalah 10. Lalu kita mencari T-tabel. Tabel itu nanti plus min T tingkat kesalahan dari alfa dibagi 2, tingkat kesalahan alfa dibagi 2, jadi 0,5 dibagi 2, jadi 0,05, titik koma dB, dB-nya tadi 2. Jadi kita akan mencari di tabel distribusi T, yaitu yang T-nya 0,025 dan 8. Bisa dilihat ini 0,025 dan 8. Jadi tinggal ditarik dulu saja titik temunya. Ditemukan data 2,30600. Ini sudah saya lampirkan dengan hitung bulatan di belakang koma. Baik, itu selanjutnya kita ke daerah penolakan atau penerimaan H0. Jadi untuk daerah ini adalah daerah terima H0, lalu ini adalah daerah penolakan H0. Itu dimana lebih dari 2,06 dan kurang dari min 2,306. Itu daerah di tengah ini adalah daerah terima H0. Nanti kita bisa mengujinya menggunakan statistik uji. Statistik uji ini kita sudah mendapatkan data RxY, jadi tinggal diambilkan saja. RxY-nya itu 0,72. Lalu data RxY ini akan membantu kita dalam perhitungan T-hitung. T-hitung ini ada rumusnya yaitu RxY akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat. Tinggal dimasukkan datanya dan dihasilkan 2,96 itu hasil penjelasannya. Untuk keputusan kesimpulannya, dengan daerah penolakan yang tadi sudah kita buat dan hasil T-hitung yang barusan kita dapatkan, bisa langsung dijadikan kesimpulan bahwa T-hitung itu lebih dari 2,306, itu lebih dari daerahnya, sehingga disebutkan kesimpulan bahwa ini adalah berada di daerah penolakan H0. Sehingga kesimpulannya adalah adanya hubungan antara suhu dan BOD. Oke, baik. Kita akan lanjut ke proses regresi. Regresinya kita menggunakan data yang sama, tinggal di kopas saja data yang sebelumnya, sama kita akan menggunakan data yang sama untuk perhitungan regresi. Scatter plotnya juga sama seperti yang sebelumnya, angkanya. Nah, di sini kita membutuhkan koefisien regresi A dan B. Untuk
perhitungannya kita menghitung yang B terlebih dahulu karena kita di perhitungan A itu akan membutuhkan perhitungan B. Lalu di B ini ada rumusnya N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI yang dikuadratkan. Untuk datanya bisa langsung dimasukkan, yaitu N 10, lalu XI YI berarti 7,48, lalu sigma XI 7,80, sigma YI 21,73 dikali 10 dikali sigma XI kuadrat 114,23 dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Hasil yang saya dapat adalah 6,27. Lalu untuk A, rumusnya adalah sigma YI dibagi N dikurangi B dikali sigma XI dibagi N. Untuk datanya bisa langsung dimasukkan saja bahwa sigma YI 7,73 dibagi 10 dikurangi B-nya yang baru kita dapat 6,27 dikali 33,80 yaitu sigma X lalu dibagi 10, hasilnya adalah min 19,02. Kira hasil pembulatan. Nah, dihasilkan model estimasi bahwa nilai Y ini sama dengan min 19,02 ditambah 6,27 X. Baik, model estimasi ini kita gunakan untuk perhitungan determinasi. Jadi untuk determinasi kita membutuhkan data nilai Y dikurangi rata-rata, lalu untuk penguadratannya, lalu juga Y dikurangi Y rata-rata dan penguadratannya. Untuk data ini bisa dimasukkan saja rumusnya, saya masukkan untuk datanya yang belum dibulatkan atau yang 3 angka di belakang koma, lebih akurat. Tinggal disesuaikan rumus yang tadi, model estimasi tadi. Tinggal dimasukkan saja, X-nya tinggal digantikan dengan data yang stabil ini, 3,3. Hasilnya nanti bisa di-zoom untuk lebih cepat untuk proses penjumlahannya. Untuk nilai duga YI itu juga menggunakan nilai duganya tempat pertama dikurangi nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini rumusnya adalah sigma YI dibagi N. N-nya 10, YI-nya 21,73. Oke. Lalu untuk data ini dikuadratkan. Nah, pemaduannya sama saja, tinggal menggunakan rumus Excel, tinggal dipangkatkan 2. Untuk Y ini rata-rata Y ini bisa menggunakan datanya juga ini sebagai berikut, lalu dibagi 0,7. Untuk YI untuk ini terus bisa hasil penguadratan dari tabel yang sebelumnya. Terus bisa di-zoom semua supaya lebih cepat dalam estimasi. Lalu kita akan menghitung R kuadrat. R kuadrat ini rumusnya adalah sigma nilai duga Y dikurangi rata-rata Y lalu dikuadratkan dibagi sigma Y dikurangi rata-rata Y. Jadi ini sudah ada di tabelnya. Jadi ini 0,32 dibagi 0,32. Ini bisa langsung dikasih rumus, tinggal diklik saja. Nanti akan langsung keluar hasilnya. Untuk interpretasinya, berarti nilai kandungan BLT yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan populasi dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Kita lanjut ke uji hipotesis regresi. Nah, uji hipotesis regresi ini ada uji F dan uji T. Kurang lebih sama. Pada uji hipotesis korelasi hanya ada perbedaan sedikit. Diawali dengan pernyataan hipotesis nolnya kandungan suhu dan pengaruh BLT, satunya kandungan suhu dan pengaruh BLT. Sampelnya N10 dan kesalahannya 0,5
distribusinya yang digunakan adalah distribusi sampling. Lalu untuk titik kritisnya P-nya 1, DB1-nya itu kan sama dengan P, jadi sama saja 1. DB2-nya rumusnya N min P min 1. Jadi 10 min 1 min 1. Ini 8. Nah, kita juga perlu nih F tabel. F tabel ini F alpha titik koma DB1, titik koma DB2. Nah, alfanya tadi titik kesalahannya 0,05, lalu DB1-nya 1, DB2-nya 8. Tinggal kita menggunakan tabel ini, distribusi F dengan probabilitas 0,05 ya. Jadi kita lihat 1,8. Jadi di 1, di 8 tinggal dicarikan saja titik temunya, yaitu ada di 5,3. Bisa disesuaikan saja apabila DB1 DB2-nya berbeda, nanti bisa langsung dilihat di tabel distribusi F. Untuk berikutnya adalah daerah penolakan atau penerimaan H0. Jadi untuk daerah penolakan H0 itu lebih dari 5,32. Lalu untuk daerah terima H0 ini disebut. Untuk statistik ujinya CKR. CKR ini sigma dari dalam kurung nilai duga Y min Y rata-rata kuadrat. Ini sudah ada di data determinasi. Jadi tinggal dimasukkan saja. Ini untuk CKT juga sudah ada di tabel determinasi. CKG juga tinggal pengurangan dari CKP dikurangi CKR. Nggak dikit. Nah, dari hasil ini kita bisa membuat nih tabel sebagai berikut dengan sumber keragaman, beda bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F tabel. Untuk regresi, error atau galak, total. Untuk beda bebas, regresinya 1, lalu error galaknya tadi 8, totalnya adalah penjumlahannya. Nanti 9, untuk jumlah kuadrat, regresinya 0,17, lalu CKG-nya adalah 0,15, totalnya adalah 4,2, dengan KT-nya regresinya 0,17. Ini adalah pembagian ya, dari 0,17 dibagi 1, jadi dibagi DB. Ini juga sama. Untuk F itu adalah bagian juga, itu KT regresinya dengan dibagi KT. Oke, sudah ketemu hasilnya 9,07, yaitu perkembangan hasil pembulatan. Untuk F tabelnya yang tadi kita sudah dapatkan yaitu 5,32. Oke, kita akan menuju ke keputusan dan kesimpulan. Nah, di tabel ini kita bisa menambahkan satu nilai tersebut, yaitu 9,07 yang kita dapatkan dari hasil F hitung kita. Nah, keputusannya yaitu F hitung lebih dari 5,32, sehingga itu berada di daerah pola H0. Keputusannya adalah pola H0. Kesimpulan, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa sebuah mempengaruhi bukti. Untuk uji F-nya sudah selesai. Kita akan mencoba lagi untuk uji kedua, yaitu uji T. Untuk uji T ini juga sama. Langkah pertamanya itu pernyataan hipotesis, yaitu kandungan suhu tidak mempengaruhi periode H0. Salah satunya kandungan suhu mempengaruhi. Selanjutnya yaitu uji T. Yang pertama adalah pernyataan hipotesis H0-nya kandungan suhu tidak mempengaruhi DOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi DOD. Nah, pelaksanaan dengan kesalahannya N10, kesalahannya 0,5, distribusi sampling T. Titik kritisnya DB-nya sama dengan N2, N-nya 10 dikurangi 2, kemudian 8. Kita begini, plus min T tingkat kesalahannya dibagi 2, titik koma DB. Nah, ini bisa dilihat untuk 0,05-nya dibagi 2 jadi 0,025, titik koma DB-nya tadi 8. Nah, lihat di tabel presentasi distribusi T.
Oke, kita bisa mendapatkan ya 0,025, lalu kita cari yang lurus dengan 8. Kita menemukan 2,30600. Ini saya bulatkan hasilnya jadi 2,30. Dari sini. Selanjutnya kita ke daerah penolakan untuk penerimaan H0. Ini juga sama, daerah tolak 0, daerah penerimaan 0. Statistik kuncinya B. B-nya sudah kita dapatkan di data regresi. Nah, 6,27 KTG-nya sudah ada, terus yaitu 0,02. Lalu kita perlu XT. Oke, dengan rumus sigma XT kuadrat min sigma XT yang dikuadratkan dibagikan. Bagaimana saja, hasilnya 0,04 masih menggunakan SEB juga di akar KTG dibagi STP. Hasilnya 2,09, perhitungnya 0,09 dibagi SE 3,01. Nah, kita ke keputusan dan kesimpulan. Keputusan dan kesimpulan ini adalah kita bisa masukkan hasil perhitungnya 3,01 ya. 3,01. Oke, 3,01. Kita buat keputusan bahwa perhitungnya 3,01 ini lebih dari 2,306, sehingga ini dari daerah tolak. Sehingga hasilnya adalah simpulnya sudah ada kita bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi GOG. Jadi kita telah melakukan uji F dan uji T. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, pagi, dan sore.